tentang metode atau cara membangkitkan sarana multifungsi, termasuk membutuhkan waktu insya Allah kurang dari 1 jam. Dan untuk melakukan ini tentunya kita harus menyiapkan media, termasuk salah satunya yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kembali menunjukkan kepada sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula yang baru mengetahui channel saya. Ya, di sini saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat tentang metode atau cara membangkitkan, mengaktifkan atau membooster batu akik yang kita miliki dengan cara alami. Ya, mungkin ini sebagian dari sahabat-sahabat ada yang tersenyum, ada juga yang menertawakan, tidak masalah, ada juga yang mau menerima sehingga bisa menjadikan masukan atau sebagai tambahan wawasan khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula ya. Karena yang namanya metode atau tata cara itu tidak cuma 1 atau 2 cara saja. Itu menurut pemahaman bagi orang yang paham. Tapi menurut pemahaman bagi orang yang kurang paham, mungkin metodenya hanya dengan 2 atau 1 metode saja, yaitu pada umumnya menggunakan metode amalan-amalan wirid, ada juga yang menggunakan metode melalui pernafasan atau yang biasa disebut dengan tenaga dalam. Nah, terserah apapun sebutannya, bagaimanapun metodenya, itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita mendapatkan ilmunya, karena yang namanya ilmu itu sangat luas dan dalam, tidak hanya 1-2 jenis metode atau tidak hanya 1-2 jenis keilmuan saja. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, di sini saya hanya berbagi, saya tunjukkan khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula dan yang baru mengetahui channel saya ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah mengetahui channel saya beberapa bulan lalu, bahkan 1 tahun yang lalu atau mungkin hampir 2 tahun yang lalu, ini tidak asing lagi ya. Tapi ini agak sedikit berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Dikarenakan beberapa bulan lalu yang saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat waktu itu saya membooster fosil Galli Kelor. Namun kali ini saya membooster batu akik merah darah yang saya taruh di atas fosil Galli Kelor. Nah, terus di sini saya juga sandingkan minyak pembooster, minyak yang saya racik khusus agar bisa dipakai yang insya Allah fungsinya sebagai sarana multifungsi, termasuk untuk pengaktifan, penguat energi pada sebuah benda, juga untuk membangkitkan atau menghidupkan energi yang pasif di dalam sebuah benda termasuk batu akik ya. Ya sahabat-sahabat, untuk melakukan pemboosteran ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan. Untuk metode yang saya pakai ini membutuhkan waktu insya Allah kurang dari 1 jam. Dan untuk melakukan ini tentunya kita harus menyiapkan media, termasuk salah satunya yaitu fosil Galli Kelor yang berkualitas, yang memang benar-benar aktif, sehingga bisa atau mampu mendongkrak, istilah bahasa umumnya, agar bisa nyetrum gitu ya. Sehingga energi yang terkandung pada akik yang saya taruh di atas fosil Galli Kelor ini, yaitu akik merah darah, akan terdongkrak secara otomatis, akan terbooster secara otomatis sehingga energinya secara alami bisa bangkit. Terus di sampingnya ini saya kasih minyak, yaitu minyak pembooster atau minyak racikan khusus yang insya Allah bisa sebagai sarana multifungsi. Dan untuk melakukan ini tidak perlu dioleskan ya, tidak perlu dioleskan ke bagian batu akiknya, hanya disandingkan saja, minyaknya dibuka, tidak perlu dibuka tutup roll on-nya, tidak perlu, karena tutup roll on-nya ini sudah ada minyaknya, karena untuk minyak yang diambil dari fibra energinya itu dari aromanya. Selain minyak, ada juga yang biasanya menggunakan media dupa, kemenyan, kayu gaharu, atau kayu cendana yang diambil dari asapnya. Nah, begitupun sebaliknya yang dibakar tersebut itu bukan menyannya yang diambil,
atau energi dari minyaknya yang diambil, bukan energi dari kayunya yang diambil, tapi energi dari aromanya yang diambil. Makanya minyak ini tidak perlu dioleskan. Lalu kalau dioleskan, apakah tidak boleh? Boleh saja, tidak masalah. Antara yang dioleskan dengan yang tidak dioleskan, keduanya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, jika minyak ini dioleskan, maka akan lebih cepat batu akik yang kita niatkan untuk diposter itu semakin cepat terposter. Namun kelemahannya itu masih kalah kuat dengan yang disandingkan, begitu. Kalau yang disandingkan mempunyai kelebihan, jika batu akiknya sudah terposter, maka hasilnya akan semakin kuat. Namun membutuhkan waktu yang agak lama durasinya. Bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Terus tadi saya mengatakan tidak memakan waktu berlama-lama, hanya memakan waktu kurang dari 1 jam durasinya. Nah, kenapa? Dikarenakan sarana yang saya pakai untuk membooster ini sudah saya kolaborasikan dari kedua jenis bahan yang lumayan bagus, termasuk dari minyaknya, juga dari fosil gali kelor Jumat Kliwon yang menurut saya kualitasnya juga bagus dan mempunyai energi yang lumayan kuat, juga aktif, sehingga mampu membooster secara alami sekaligus mempercepat proses pemboosterannya secara alami, sehingga tidak membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, ataupun berbulan-bulan, gitu. Tapi kalau menggunakan minyak saja, ya menggunakan minyak saja bisa, asalkan itu dengan menggunakan minyak yang memang benar-benar minyak yang fungsinya bisa difungsikan sesuai dengan hajat, yaitu yang bisa difungsikan untuk mengaktifkan atau membooster benda bertuah. Tidak semua minyak bisa, meskipun minyaknya itu bagus, kalau fungsinya tidak sesuai, maka hasilnya akan nihil atau hasilnya akan tipis sekali. Kalaupun ada perbedaannya, kalaupun ada perubahannya, kalaupun ada pembangkitan, itu hasilnya kurang maksimal karena tidak sesuai atau kurang sesuai, begitu. Nah, ini bisa disaksikan sendiri, ini sudah mulai bangkit. Dan buat sahabat-sahabat yang pernah mempelajari kepekaan, monggo saya persilakan untuk mendeteksinya. Apakah bisa? Bisa, karena mendeteksi hal yang gaib itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, terus ini tidak ada unsur kodam. Kenapa mengatakan hal yang gaib? Ya, begini teman-teman ya, perlu diketahui definisi gaib itu adalah halus, tidak kasat mata, tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan. Nah, itu definisi gaib. Termasuk dari energi secara alami yang terkandung pada sebuah benda, itu juga gaib. Karena apa? Karena tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan. Begitu. Sehingga bisa dideteksi, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan ini sudah aktif. Jika ini dibiarkan semakin lama, maka akan semakin memadat. Setelah memadat, proses tahap ketiganya semakin lama akan semakin halus energinya, sehingga hampir tidak bisa terdeteksi kecuali yang mendeteksi itu orang-orang yang memang benar tajam kepekaannya. Itu. Baik, pada perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.